tahun ini keluarga kami diuji perihal hutang. Dalam hal ini bolehkah kami meminta zakat Ustaz? Tapi apakah dibolehin kita meminta zakat orang dibayarkan ke kita Ustaz? Oh, boleh tak minta zakat? Orang yang berhutang, betul, disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Gharim itu disebut orang berhutang. Gharim tu dalam bahasa Arab maksudnya adalah orang yang berhutang. Berhutang untuk apa? Tengok, pertama berhutang untuk keperluan makan. Yang kedua, berhutang untuk apa? Berhutang untuk keperluan tempat tinggal. Dia ada sewa rumah. Sewa rumah kecil je, tipe 36 je. Kemudian 2 bulan 3 bulan tak bayar. Maka orang ini perlu, dia boleh menerima zakat. Tapi kalau berhutang untuk beli Mercedes Benz, tak masuk. Beli untuk BMW tak masuk. Okey, untuk upgrade rantai emas, gelang emas, berhutang, tak masuk. Ini bukan masuk daripada orang yang asnaf menerima zakat. Allah Ta'ala alam bissawab. Soalan tadi, macam mana dengan zakat fitrah? Boleh tak dibayarkan? Memang zakat fitrah wajib dibayar. Cuma bila dibayar? Yang afdalnya adalah di penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan, iaitu selepas terbenamnya matahari terakhir Ramadan, maka pada malam itulah kena bayar zakat fitrah. Itu yang afdalnya. Atau yang sebelum khatib naik mimbar ketika di hari raya 1 Syawal. Tapi kalau sempat, namun di penghujung Ramadan kadang-kadang kita tak sempat. Sebab apa? Nak siapkan rendang, nak siapkan lontong, nak siapkan kuih, nak siapkan ini. Akhirnya zakat fitrah terlupakan. Betul ke tak? Bukan hanya emak-emak, pakcik pun macam tu juga. Sebab apa? Bini dia suruh. Dia niatnya fokus ibadah, tapi bini dia suruh, ya kan? Queen suruh, bang tolong buat ni bang. Akhirnya dua-dua sibuk dan terlupakan zakat fitrah. Kerana kalau terlupakan, maka dibuat awal tak ada masalah. Dan sekarang pun juga tak ada masalah. InsyaAllah zakatnya tetap sah. Kalau kita takut nanti di penghujung Ramadan kita kelam kabut. Tapi kalau kita rasa nanti di penghujung Ramadan kita rasa okey, buat penghujung Ramadan, mungkin 2 hari atau 1 hari sebelum raya, dibuat pada masa tu kalau sempat. Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, untuk zakat fitrah cuma ini yang boleh dibayar, fakir dan miskin. Ini khusus zakat fitrah. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Selama dia berpuasa mungkin dia ada kekurangan, mungkin dia ngomongannya kotor atau pandangannya salah-salah, maka dengan berzakat fitrah puasanya jadi bersih. Yang fungsi kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah cuma untuk fakir dan apa? Miskin. Paham? Bolehkah membayar zakat, atau mana yang lebih afdal, membayar zakat di kampung halaman ataukah di tempat saya tinggal? Jawabannya, untuk zakat fitrah dia dibayarkan di mana Anda berada ketika Idul Fitri. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membayar zakat fitrah dalam rangka memenuhi kaum muslimin di saat Id, di mana nyawa itu berada. Sehingga kalau Anda pulang kampung, maka pada saat Anda mudik ke Jogja atau Anda mudik ke daerah yang lain, Anda bayar zakatnya di daerah di mana Anda berhari raya. Kecuali kalau di sana kesulitan bagi Anda untuk bayar zakat fitrah. Beberapa kawan yang ada di mana, misalnya yang ada di luar negeri, di daerah-daerah yang kaya, kanan kirinya banyak orang kafir, kesulitan untuk bayar zakat fitrah. Akhirnya dikirim ke Indonesia. Insya Allah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk zakat mal, maka yang paling afdal adalah dia dibayarkan di mana harta itu berada. Ada orang punya perusahaan di Jakarta, dia juga punya perusahaan di Surabaya, tinggalnya di Jogja. Zakat malnya di mana? Yang paling bagus di mana harta itu berada. Sehingga perusahaan di Surabaya, zakat malnya dibagikan di Surabaya. Perusahaan di Jakarta, zakat malnya dibagikan di Jakarta, di mana perusahaan itu berada. Karena zakat mal itu salah satu fungsinya, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Artinya, posisi orang kaya dan miskin ini di satu tempat yang sama. Nah, orang kelihatan kaya itu adalah ketika terlihat asetnya. Maka fakir miskin yang ada di sekitar perusahaan Anda, dia melihat kekayaan Anda di perusahaan itu.
di saat itulah mereka lebih berhak untuk menerima zakat dari perusahaan Anda, bukan orang yang sekampung dengan Anda. Nah, kalau di kampung Anda juga punya simpenan, disaksikan oleh banyak masyarakat, maka Anda keluarkan zakat itu untuk mereka yang ada di kampung. Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh. Paman, ponakan, sepupu semua boleh. Nggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah zakat diberikan kepada kakak kandung yang miskin? Barakallahu fiik, dari hamba Allah di Sindang Laya, Ustaz. Silakan. Hamba Allah di Sindang Laya. Bukan boleh, itu lebih utama. Infak, zakat, sedekah lebih utama ke kerabat terlebih dahulu sebelum ke orang jauh. Karena ada dua nilai di dalamnya. Nilai pertama adalah ibadah zakat atau infak atau sedekahnya itu sendiri. Kedua ada nilai silaturahminya. Asal kakak tersebut benar-benar orang fakir, orang miskin. Itu pertama, orang yang berhak menerima zakat. Kedua, tidak boleh pemberian zakat kita kepada kakak atau adik itu menghentikan bantuan rutin kita selama ini kepada mereka. Ada pertanyaan ini Ustaz. Ya. Mengenai bakti kepada orang tua. Kalau kebutuhan orang tua, terutama pangan ya Ustaz, itu dicukupkan oleh anak-anaknya sekarang. Bagaimana nanti dengan zakat fitrah Ustaz? Sebentar lagi kan kita mau masuk Ramadan dan setelah itu Idul Fitri, bayar zakat fitrah. Beras yang digunakan sama orang tua yang dibiayai sama anak-anaknya, apakah itu zakat fitrahnya ditunaikan sama anak-anaknya atau oleh orang tuanya Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan zakat fitrah yang kita tahu di akhir Ramadan sebelum Idul Fitr disyariatkan untuk membayar zakat fitr, tuhratan lisaim, untuk menyucikan orang yang puasa ya dari ucapan-ucapan yang mungkin mengotori puasa dia, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Gimana sekarang kalau anak-anak masih kecil ditanggung orang tua? Jadi yang bayarin orang tuanya. Ketika anak-anak sudah dewasa, maka anak-anak bayar sendiri. Dia sudah mampu untuk membayar sendiri. Bagaimana dengan orang tuanya? Maka kalau anak mau mengeluarkan buat orang tuanya, sampaikan kepada orang tua. Bisa jadi kita yang ngasih beras kirim ke orang tua ini beras yang ini untuk zakat fitr buat ayah sama umi. Kalau memang orang tuanya hidup dari nafkah yang diberikan oleh anak-anaknya. Tapi kalau umpamanya orang tua mengatakan enggak nak, abah mau keluarkan zakat fitrah sendiri, ya udah. Kemudian urusan zakat fitrah ini jemaah atau zakatul fitr. Jadi memang yang minimal nih itu satu sok. Tapi kalau orang mau mengeluarkan, enggak Ustaz, Anda punya rezeki mau mengeluarkan 1 kintal. Anda punya anggota keluarga umpamanya 5 sama ayah 7. Sudahlah, Anda mau 7 kintal. Enggak masalah. Fadhol dibagi hal itu. Tapi yang jelas tadi kita harus pastikan kalau memang zakat fitrah orang tua, karena kita yang biasa memberikan nafkah kepada orang tua kita, maka kita tanyakan, ayah ini zakat fitrah dari kita. Kalau ayah ternyata enggak, ayah udah beli, ya sudah, ini juga buat ayah mau dikasihkan ke fakir miskin, silahkan. Karena batas minimalnya 1 sok. Maksimalnya ya terserah engkau. Boleh lebih gitu maksudnya. Barakallahu fikum.